Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan petunjuk atau tutorial bagaimana penggunaan daripada syakat ini. Baik, sekarang kita sudah berada pada jendela login syakat, maka kita login dulu. Username-nya admin, password-nya admin. Ya, kita login. Ya, sekarang sudah terbuka. Ya. Baiklah, kita akan memulai dari menu-menu yang ada di sebelah kiri ini, yaitu menu master data. Ini kita tidak perlu memilih terlebih dahulu. Ya, kita kembali ke master data. Nah, kita perhatikan di sini ada master pusat, ada badan hukum, ada perguruan tinggi, yang terutama di perguruan tinggi ini harus kita isi ya. Kita isi. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini tinggal isi saja secara manual. Oke. Lalu program studi. Ya. Kita isi program studinya, dan ini tidak dibatasi ya. Berapa saja program studinya bisa. Oke. Di sini kita harus memasukkan kodenya, nama program studi, dan jenjangnya. Kalau kita mau menambahkan yang baru, klik aja tambah. Misalnya, kodenya 2233, nama program studinya misalnya akuntansi, jenjangnya S1, gelar belakangnya AK misalnya, SKS lulus misalnya 130, status prodinya aktif, berdiri 2021. Ini sesuaikan saja ya dengan kampusnya. Frekuensi kurikulum sesuai peraturan pemerintah. Pelaksanaan kurikulum bisa dengan PS sendiri, program studi. Nama sesi kita sebut di sini adalah semester. Dalam 1 tahun terdiri dari 2 semester ya jumlah sesinya. Batas sesinya ini adalah kita isi 14. Jadi batas sesi ini sampai semester di mana seseorang itu sudah di DO ya. Oke, kita lanjutkan dengan pejabat. Ketua prodinya siapa? Misalnya Kirana. Ya, kalau dosen-dosennya sudah ada ya, maka kita tinggal pilih di sini. Ya, ini tinggal disesuaikan saja. Kita simpan. Ya, setelah kita simpan, maka akan kita lihat di sini ada kode 2233 akuntansi S1. Ya. Selanjutnya kita menuju ke menu yang lain, misalnya pimpinan. Ya, ini tinggal diisi saja ya. Sesuaikan saja dengan kampusnya, teknisi atau lab. Sesuaikan saja. Inventaris bila dibutuhkan. Oke. Di sini ada menu akademik. Ya. Nah, menu akademik. Di menu akademik ini kita perlu memilih prodi di sebelah kanan. Ya. Nah, prodi-prodi yang sudah ada kita bisa memilihnya di sebelah kanan sini. Di pojok kanan atasnya ada tombol pilih. Kita pilih saja prodi mana yang mau kita kerjakan. Misalnya kita ingin mengerjakan S1 farmasi misalnya begitu. Kita pilih. Ya. Nah, S1 farmasi kita sekarang ke menu akademik. Menu akademik kita pilih pertama kurikulum. Ya. Nah, ini ada kurikulum. Ya. Ada beberapa kurikulum yang sudah ada di sini. Yang ini kita hapus saja. Ya. Kalau ingin kita tambahkan, bisa kita tambahkan ditambah program S1 farmasi mulai semester misalnya 2021 ganjil, tahun berjalan 2021. Oke, kita ingin membuat tahun 2022 misalnya, 2022.
2022 ganjil misalnya. Mulai semester 2022 ganjil, tahun berjalan 2022. Kurikulum misalnya kita katakan K2022 nama kurikulum, KUR 22. Misalnya SKS wajibnya berapa? 130 SKS, SKS pilihannya 0, jumlah SKS jadi 130. Oke, klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka kita bisa melihatnya di sini ya. Kodenya K2022, nama kurikulumnya KUR 22, SKS wajibnya 130 SKS. Jumlah SKS 130 SKS. Nah, ini adalah jenis-jenis kurikulum yang ada di kampus. Ya. Sekarang kita beralih kepada set kurikulum di sini ya. Kurikulum sudah kita set di atasnya, sudah kita buat di atasnya di sini. Lalu kita set kurikulum itu di bawah ini. Ya. Dari menu kurikulum kita menu ke set kurikulum. Nah, kita harus tentukan di sini tahun angkatan. Tahun angkatan 2022 menggunakan kurikulum apa? Kurikulum KUR 22 misalnya. KUR 22. Kita klik proses. Klik proses. Ya, maka sini tertulis tahun angkatan 2022 menggunakan kurikulum KUR 22 seperti itu. Jadi ini sangat penting ya di dalam proses akademik nantinya. Karena kalau ini tidak benar atau terjadi kekeliruan, maka mahasiswa tidak bisa mengambil KRS. Oke, kita lanjutkan dengan jam kuliah ya. Kita dari sini saja jam kuliah. Jam kuliah. Oke. Di sini ada jam kedua dari jam 8.30 sampai jam 11.30. Atau boleh kita tambah lagi. Jam ketiga misalnya dari jam 11, penulisannya titik 2 begini ya. 11.00 sampai jam 12. Ya, kita simpan. Oke, sekarang sudah ada jam kedua dan jam ketiga. Boleh diisi jam pertama atau jam keempat dan seterusnya ya. Ini tidak dibatasi. Ini jam ini akan berkaitan dengan pembuatan jadwal. Pembuatan jadwal kuliah. Oke, kita lanjutkan dengan kelas. Oke, kelas. Ya, misalnya kita bikin kelas baru ya. Yang ada ini kita hapus saja. Kita buat kelas baru. Misalnya nama kelasnya A, ruang 1, kapasitasnya 30 orang, simpan. Oke, kita tambah lagi kelas B, ruang 1, kapasitasnya 35 orang. Kita simpan. Ya, ini berarti kita sudah membuat kelas. Oke, kita lanjutkan ke menu batas SKS. Nah, di batas SKS ini adalah fungsinya untuk membatasi mahasiswa itu untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Ya, misalnya IPS 2,5 sampai 3, nah, misalnya berapa SKS? 20 SKS misalnya seperti itu. Ini contoh saja ya. Nah, jadi ini pembatasannya. Oke, kita lanjutkan kepada predikat. Ya. Oke, predikat ini sudah ada ya. Kalau predikatnya dengan pujian, bobot minimalnya 3,51, bobot maksimalnya 4. Itu dengan pujian. Kalau sangat memuaskan, bobot minimalnya 3, bobot maksimalnya 3,5. Seperti itu ya. Ini bisa disesuaikan dengan kampus masing-masing. Sekarang ada bobot nilai. Nah, bobot nilai ini seperti ini ya. Kalau A bobotnya 90, nilai minimalnya 65, nilai maksimal 100 gitu. Yang ini seharusnya B nih ya. Predikatnya B gitu. Predikatnya B, kita lihat.
Oke, bobotnya 89 berarti 89,99. Misalnya bobotnya 89,99. Seperti itu. Nilai maksimal. Oke, sebentar kita bisa cek di sini di prodi kesehatan masyarakat. Ya, seperti ini ya. Nah, ini jelas ada. Ya, nilai A, bobotnya 4, minimal 80, maksimal 100. Nah, ini sudah tersusun ya. Jadi nanti secara otomatis saja apabila nilainya 60, maka dia otomatis ke C. Nilainya C. Kalau 65 ya C. Kalau 71 ya B. Jadi sudah kita susun range-nya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita ke menu mata kuliah. Ya, kita kembali ke tadi farmasi. Kita ke menu mata kuliah. Mata kuliah. Ya, ini masih kosong ya, belum ada mata kuliah. Oke. Untuk mengisi mata kuliah ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara manual. Kita ketik tambah, kita klik tambah, maka kita isi. Ya, kode mata kuliahnya misalnya 2211. Mata kuliahnya misalnya kimia atau bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggrisnya English. Skas teorinya misalnya 2, prakteknya 0, skas lapangan 0, semester. Ini untuk semester 1. Kurikulum yang digunakan KUR 22. Kelompok mata kuliah ini bebas saja ya, sesuai dengan kampus. Jenis mata kuliah wajib, jenis kelompok inti, status mata kuliah aktif. Oke. Nah, di sini ada pemilihan dosen pengampu untuk mata kuliah bahasa Inggris ini. Di kelas A, kita kan ada buat 2 kelas tadi. Di kelas A, kita pilih dosennya Kirana. Di kelas B, kita pilih dosennya juga Kirana. Ini mungkin jam kedua, di sini jam ketiga. Seperti itu. Oke, di sini kita tambah ya. Nilai minimal lulus misalnya 60. Kita simpan. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk menginput mata kuliah, yaitu mata kuliah bahasa Inggris. Nah, itu kalau kita input manual ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita input dengan cara import ya. Jadi cara menginput mata kuliah ini bisa juga dengan cara import Excel ya. Pertama, langkahnya adalah kita download dulu format Excel-nya. Kita download format Excel. Ya. Kita cek. Setelah kita download format Excel ini, lalu kita isi dengan mata kuliah yang sesungguhnya. Oke. Oh iya. Nah, ini dia mata kuliahnya. Ini aja. Nah, ini kodenya, isi kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya, nama dalam bahasa Inggrisnya, ya, diskus teorinya berapa, praktik berapa, lapangan berapa, semester berapa, gitu. Semester 1. Nah, ini kurikulum apa, ini boleh juga nanti diisi belakangan ya, kurikulumnya. Kita simpan, makul kita simpan, namanya makul. Oke. Lalu kita import. Kita pilih filenya. Kita pilih file. Lalu kita
kita klik import. Ya, kita mana dia filenya ya? Di download ya. Di download. Makul. Oh, ini dia makul. Kita open. Kita klik import. Ya, itu dia. Ada 2 mata kuliah yang baru ya, bahasa Indonesia dan matematika dasar. Nah, ini cara import itu adalah cara yang lebih cepat. Ya. Namun di sini tetap kita perlu edit lagi ya. Kita periksa. Kurikulum apa yang dipakai? Kurikulum K22 misalnya. Kelompok mata kuliahnya apa? Wajibkah? Inti, jenis kelompoknya, mata kuliahnya aktif. Aktif. Kita pilih dosen pengampunya seperti itu. Untuk bahasa Indonesia, kita pilih dosen pengampunya. Di kelas A, Rashid Firman, kelas B, Rashid Firman. Ya, ini nilai minimal lulus 90. Kita simpan. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi sudah ada mata kuliah. Sekarang pada menu akademik kita sudah selesaikan ya. Kita sudah isi kurikulum, sudah isi mata kuliah, sudah isi bobot nilai, sudah isi predikat, dan sudah mengisi batas SKS. Kita juga sudah menyusun kelas dan adanya jam kuliah, dan sudah mengisi kurikulum. Ingat ya, kurikulum tadi kita set tahun 2022 menggunakan kurikulum KUR 22. Ini dia, KUR 22. Jadi jangan sampai salah. Oke. Nah, setelah kita menyelesaikan ini pada menu akademik, maka kita melanjutkan ke menu sivitas. Nah, pada menu sivitas ini ada beberapa menu ya. Ada menu dosen, ya kita cek ada menu dosen. Ya, menu dosen ini ada satu dosen. Ya, di menu dosen ini sebenarnya kalau kita ingin melihat semua dosen yang ada, kita tidak perlu memilih farmasi ini, kita pilih aja, pilih kode, kita pilih, maka akan tampil semua dosen-dosen yang ada di sini. Ini dosen-dosen yang muncul ada di sini. Nah, oke, kebetulan tadi prodi farmasi ada satu dosen di sini, namanya Firdaus. Gitu. Oke, sudah ada satu dosen. Nah, kalau ingin menambahkan pada prodi farmasi ini, ya kita tambahkan pada prodi farmasi, atau kita bisa juga tak usah memilih prodi, kita ke sini saja pilih kode, ya seperti yang tadi. Dari sini juga kita bisa tambahkan dengan cara import Excel atau dengan cara tambah manual. Oke, kalau dengan tambah manual seperti ini, ya misalnya kita isi NID-nya 445 6, NIK-nya kita sembarangan saja, nama dosen misalnya Putra, Gerada Konduktor misalnya Jakarta, tanggal lahir, jenis kelamin, ya, Islam, nomor KTP, barang saja. Program studinya apa? Oke, farmasi. Gitu. Walaupun dia dipilih sebagai farmasi, tapi dia juga bisa nanti mengajar ke mata kuliah yang di luar prodinya, di luar farmasi. Itu bisa saja. Kita pilih simpan, klik simpan. Oke, ya dia sudah tersimpan. Kalau mau dilanjutkan boleh dengan data-data yang lain dari dosen, atau cukup sampai di situ kita tutup. Ya. Jadi sudah ada munculnya, ini dia Dr. Putra. Dr. Putra sudah ada bertambah satu dosen. Nah, bagaimana caranya kalau dengan cara impor? Sama dengan mengimpor mata kuliah tadi, cukup kita download terlebih dahulu format Excel-nya di sini, kita klik download. Lalu kita sesuaikan dengan kampus kita. Di sini sudah ada dosen ya. Oke.
Nah, ini dia, ada dosen. Oke, ada 4 orang dosen ini di Excel. Oke, kita simpan. Nah, lalu kita coba import. Choose file. Kita coba import dosen. Mana tadi? Ya, ini dosen. Open. Import. Ya. Nah, ini dia. Maka sekarang telah muncul beberapa orang dosen tadi yang ada di Excel sudah masuk ke dalam siakan. Ini dia nama-namanya. Oke. Nah, bagaimana caranya dosen ini login? Yaitu dengan cara dosen itu nanti bisa login dengan menggunakan NIDN ini. Username-nya NIDN ini dan password-nya juga sama. Dan nanti password-nya bisa dirubah oleh dosen itu masing-masing. Nanti dia login, setelah login dia bisa mengedit password-nya masing-masing. Oke. Itu dosen. Sekarang kita ke mahasiswa. Pegawai ini kita abaikan saja ya. Kita ke data mahasiswa sekarang. Menu data mahasiswa. Sekarang kita cek. Ya. Nah, sekarang kita pilih dulu prodinya tadi adalah prodi farmasi. Nah, kalau untuk mengimpor atau mengisi data mahasiswa ini harus kita pilih prodinya. Dan kita perhatikan ini tahun akademik yang berjalan, yang aktif ini. 2022-2023 ganjil. Nah, sebelum kita impor mahasiswanya kita harus pilih dulu tahun mana yang kita isi, tahun 2022. Jadi angkatan tahun 2022. Oke. Kalau ingin cepat kita cara memasukkannya dengan cara import Excel. Kita import dulu formatnya seperti tadi. Di sini sudah ada mahasiswa. Ya, ini dia. Oke. Bisa juga kita tambah ya. Ini misalnya name-nya 2022 9 2022 8 Budi. Oke. Yang I itu Islam maksudnya ya. B itu perempuan, kalau L laki-laki. Ini tempat lahir Jakarta. Tanggal lahirnya tahun, bulan, tanggal ya. Nomor teleponnya sembarangan saja. HP-nya juga sembarangan saja. Oke, emailnya seperti tadi budi@gmail.com. Status masuknya B ya, baru. Kalau tahun masuknya, karena dia tahun masuknya 2022 ganjil, kita cara ngetiknya 20221. Di sini juga 20221. Itu menunjukkan ganjil. Semester masuk, tahun masuknya benar 2022. Semester masuknya itu yang 2021. Jadi tahun 2022 ganjil. Oke, tanggal masuknya 2022 701. ID kelas 1, gelombang kelas 1. Tapi ini nanti bisa kita sesuaikan. Ini ID ini didapat dari mana? Oke, sebentar kita cek dulu pada syaratnya. ID kelas itu kita melihatnya dari menu akademik ke menu kelas. Untuk melihat ID kelas itu. Yang ID-nya ini 20 ya. 20 untuk kelas A, 21 untuk kelas B. Jadi kalau kita ingin mengisi kelasnya, ini bisa 20 saja. 20 gitu. Gelombangnya gelombang 1. Oke. Inilah data awal mahasiswa untuk sudah bisa kita import. Kita simpan terlebih dahulu ya. Nama filenya mahasiswa. Sekarang kita coba import. Kita ke menu mahasiswa ya. Sivitas data mahasiswa. Setelah itu kita coba import. Pilih file, lalu kita coba import mahasiswa. Open, import. Ya.
Ya, itu dia. Ada 2 mahasiswa ya, Budi, Diangel. Ada 2 mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada 100 mahasiswa, 100 mahasiswa itu akan muncul di sini. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan dosen tadi, begitu juga mahasiswa kalau ingin login, dia menggunakan NIM-nya. Username-nya, NIM, password-nya juga NIM ini. Walaupun nanti dia bisa merubah password-nya sendiri. Dan ini harus disampaikan ke mahasiswa, harus login ya, harus dia login ke Syakak dan melengkapi data-data yang ada. Karena ini data-data awal saja, belum lengkap data-data mereka. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan menu akademika. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan akademika dengan video yang setelah ini. Oke? Nah, sampai di sini yang untuk tahap ini kita sambung dengan tutorial pada menu akademika.